Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak soleh semua sehat selalu, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita buka dulu dengan doa ya. Ayo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan kepadaku pemahaman yang benar. Amin. Anak-anak semua, ayo buka tematik halaman 70 ya. Kita masuk pembelajaran yang ketiga, subtema 2. Nah, di dalam halaman 70 ini kita membahas apa? Makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah Ustazah jelaskan waktu kita belajar tatap muka di sekolah pada Rabu kemarin. Nah, sekarang Ustazah jelaskan lagi. Makanan penting untuk kesehatan ya. Apalah makanan penting untuk kesehatan nih. Nah, kalian coba boleh tengok nih. Boleh tengok 4 sehat 5 sempurna ya sayang ya. Sudah Bunda Ustazah jelaskan apakah 4 sehat 5 sempurna. Lah, yang pertama apa ya? Yang pertama adalah nasi, jagung. Apalagi kemarin? Ya, nasi, jagung. Ini adalah ketela, ubi, kentang. Adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, ayo Ustazah lanjutkan. Yang kedua adalah makanan yang mengandung protein. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan. Di bawah ini makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, 4 sehat 5 sempurna. 1. Nasi, kentang, ubi, jagung, tepung masuk di sini. Dan yang kedua, ini makanan yang mengandung karbohidrat. Ini makanan yang mengandung protein. Apa saja? Ikan, daging, tempe, daging sapi, daging ayam, telur. Nah, yang ketiga adalah buah-buahan. Baik sekali untuk kesehatan, untuk menghindari berbagai macam penyakit. Ayo anak-anak, siapa yang tidak suka buah? Jangan sampai anak-anakku tidak suka sama buah, karena buah adalah untuk kesehatan tubuh kita dan mencegah datangnya penyakit. Yang keempat, sayuran. Sayuran makanan yang mengandung zat besi ya. Nah, udah diterangkan kemarin, tidak usah panjang lebar, nanti tidak cukup materi Ustazah yang sampaikan hari ini. Nah, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Dan makanan penutupnya adalah 5 sempurnanya apa? Susu. Nah, susu atau keju. Nah, udahlah Ustazah terangkan. Nah, buka halaman 71, yaitu berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, umbi, roti, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang keempat adalah sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Pengaruhnya sangat besar nih ya bagi tubuh kita sayur-sayuran, wortel, supaya untuk apa? Mata kita bening, mata kita cantik. Nah, jangan kalah kita dengan kelinci. Kelinci suka makan wortel loh, jadi matanya bening. Nah, sekarang jangan sampai anak-anak soleh-soleh semua, anak Ustazah, tidak ada yang tak boleh, tidak ada yang tidak suka sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, nanti sampai di rumah anak-anak bisa minta sama orang tuanya, "Yuk Ma, belikan buah-buahan ya Om, belikan sayur ya Om, kita
Umi masak sayur ya gitu, biar tumbuh sehat, kuat. Nah, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Ustazah harap anak-anakku semua suka dengan makanan pas sehat 5 sempurna. Ditambah yang kelima adalah susu, misalnya susu sapi, susu kambing. Nah, baiklah, sekarang makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Nah, karbohidrat termasuk dalam makanan yang berat ini. Nah, seperti nasi tadi ya, dan lain-lainnya. Nah, yang mengandung protein, nah yang di daging, ikan, telur, dan lain-lainnya. Yang mengandung lemak ya, dan vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya apa coba? Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Itu termasuk dalam protein hewani. Nah, sekarang protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Tengok pada gambar kedua, yaitu halaman 70. Tengok di sini, tempe tahu adalah sumber protein nabati. Nah, sekarang vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, sekarang kalau makanan supaya kita sehat, apa boleh makanan kita nggak ditutup, dibiarkan saja di meja? Harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Nanti kalau nggak ditutup, ada hinggap lalap di dalam makanan itu. Terjadilah kita sakit perut. Jadi makanan kita nggak menyehatkan tapi membuat penyakit. Nah, sekarang buka lagi halaman 72. Ayo menulis. Ya, ayo menulis. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Dan beri tanda X pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan hindari. Nah, sekarang anak-anak ustazah, ayo kerjakan di sini. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, ini apa saja nih? Buah-buahan. Nah, beri tanda apa tadi? Makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda centang. Yang makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari, beri juga centang. Nah, anak-anak paham hal seperti ini. Apakah ini menyehatkan? Coba anak analisa, menyehatkan enggak buah-buahan? Dan ini menyehatkan apa enggak nih? Makanan kaleng nih. Nah, alasannya apa ya? Alasannya apa? Udah dikasih centang atau silang, dituliskan alasannya, singkat enggak apa-apa. Ini apa? Anak-anak tahu gambar di samping adalah sepertinya sarden ini ya, makanan kemasan. Sebaiknya gimana? Nah, ini es krim. Nah, coba juga isi seperti di atas, dicentang atau disilang. Nah, yang keempat adalah apa ini? Coklat. Nah, centang atau silang. Nah, diisi semua ya. Yang keempat adalah yang kelima susu. Susu bagaimana ya, dan alasannya apa? Kalau misalnya susu dikonsumsi misalnya nih, nah alasannya apa gitu. Nah, sekarang gambar yang nomor 6, yaitu protein. Misalnya ini ikan, daging ayam, telur, dan di sini udah terdapat protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah berasal dari hewan. Contohnya daging ayam, daging sapi, ikan, telur. Dan protein nabati adalah dari sayur. Nah, sekarang anak-anak isi 6 nih ya. Nah, sekarang
halaman 73 ini lanjutan dari halaman 72. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, karena kita mengejar materi supaya kita nggak ketinggalan materi. Untuk mencapai ini harus habis 1 bulan dan ini belum selesai, dan mohon maaf untuk umu-umu di sini karena kita daring jadinya pelajaran nggak bisa tersampaikan semua. Jadi ini langsung masuk ke halaman 74. Kerjakan dengan santai dan jangan panik ya nak ya, semua ada jalan keluar. Minta bantu orang tua untuk membimbingnya. Nah, sekarang buka halaman 74. Ayo berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam 1 kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Kalau 1 kali panen hasilnya 3.400 buah dalam 1 panen. Berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, jawabannya adalah 1 kali panen itu 3.400. 1 kali panen lagi 3.400. Jadi 3.400 ditambah 3.400 hasilnya adalah 6.800. Jelas anak-anak di sini? Ayo, masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Seperti yang udah Ustazah terangkan waktu kita tatap muka ya pada hari Rabu kemarin. Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah dan udah Ustazah terangkan. Insya Allah anak-anak udah pada jelas ya apa yang udah diterangkan Ustazah. Nah, selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, jawabnya di sini ya. 1.750 ditambah 1.850 di garis bawah beri tambah, dijumlahkan ya seperti tadi. Nah, sekarang nomor yang B, pada Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk yang kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, anak-anak jumlahkan lagi. Tulis di sini 1.200 ditambah 1.800 dikasih garis bawah, diberi tanda tambahkan 1.200 ditambah 1.800. Nah, pelajaran sampai di sini dulu. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majlis dan semoga anak-anak sudah jelas semua apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Sekarang dijawab lagi untuk pertanyaan untuk jawaban anak-anak ya, biar anak-anakku tambah pintar. Oke, nah sekarang alhamdulillah udah Allah mudahkan semua. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.